sebuah lembah subur yang dikelilingi bukit hijau dan hutan bambu, berdirilah desa Sindang Sari. Dulu desa ini terkenal sebagai lumbung padi terbaik di seluruh negeri. Sawahnya yang membentang bagaikan permadani hijau dan emas, dan air dari mata air Bukit Lintang mengalir jernih seperti kaca. Namun kini semua itu berubah. Musim hujan tak kunjung datang. Langit selalu biru pucat, tanah menjadi retak, dan batang-batang padi merunduk kering. Penduduk mulai resah. Mereka sudah menanam benih, tapi padi tak juga tumbuh. Di tengah kesulitan itu, tinggal seorang gadis muda bernama Larasati, yang dikenal sebagai Putri Padi, karena cintanya yang besar pada sawah dan tanaman. Larasati bukan bangsawan, tapi semua orang memanggilnya Putri karena hatinya yang lembut dan suaranya yang menenangkan seperti aliran sungai. Larasati selalu menggunakan mahkota kecil dari bulir padi tua yang dirangkai sendiri. Setiap pagi ia menyiram sawah dengan sisa air yang dikumpulkan dari sumur-sumur yang hampir kering, sambil menyanyikan lagu-lagu lama untuk memanggil hujan. Datanglah, wahai rintik suci, membasahi bumi yang menanti. Tumbuhkan harapan di ladang sepi, agar kami tak lagi bersedih. Namun minggu demi minggu berlalu, tak ada setitik pun hujan yang jatuh. Suatu malam, Larasati mengunjungi nenek tua bernama Nyi Darsa, seorang penjaga cerita lama. Nyi Darsa bercerita tentang legenda kuno. Jika musim berubah dan tanah menangis, datanglah sang putri dengan jiwa yang tulus. Hanya ia yang bisa membangun hujan emas, air dari langit yang membawa kesuburan dan berkah. Tapi untuk itu Larasati harus menemukan sumber cahaya yang tersembunyi di perut bumi. Keesokan harinya, Larasati memutuskan pergi sendiri ke hutan. Ia hanya membawa kendi kecil berisi air terakhir dari sumur ibunya, sepotong roti jagung, dan sehelai selendang padi. Ia menyusuri hutan, melewati pohon-pohon bisu dan kabut yang menggantung rendah. Tiba-tiba Larasati melihat seekor kijang putih berdiri di jalan setapak. Kijang itu menatapnya dan berbalik. Berjalan pelan, Larasati mengikutinya. Kijang itu membawanya ke sebuah gua kecil di balik rumpun bambu. Di dalam gua itu terdapat sebuah pintu batu yang terukir dengan lambang padi dan hujan. Larasati meletakkan tangannya di atas ukiran itu. Seketika pintu terbuka perlahan dan memancarkan cahaya emas ke seluruh gua. Di dasar gua, Larasati bertemu seorang wanita tinggi berjubah air, Ratu Hujan, penguasa awan dan rintik langit. "Aku tahu kau datang, Putri," ucap Ratu Hujan. "Namun hujan bukan sekedar air. Ia adalah berkah, dan berkah hanya datang pada hati yang tidak meminta untuk dirinya sendiri."
Ratu Hujan memberi 3 ujian kepada Putri Padi. Ujian pertama adalah keinginan. Larasati harus memilih antara menyiram sawahnya sendiri atau desa tetangga yang lebih gersang dan memilih desa tetangga. Ujian kedua adalah pengorbanan. Ia ditawari sebutir benih ajaib yang akan membuat sawahnya subur selamanya. Tapi Larasati harus menanamnya di desa lain. Takkan pernah hujan lagi, dan Larasati menolak benih itu. Ujian ketiga adalah ujian harapan. Larasati diminta bernyanyi sekali lagi untuk hujan, tetapi tanpa kepastian bahwa hujan akan turun. Larasati bernyanyi dengan seluruh hatinya, meski air matanya ikut terjatuh. Ratu pun tersenyum, dan Ratu mengatakan bahwa Larasati pantas mendapat bantuannya. Langit di desa Sindang Sari tiba-tiba gelap oleh awan keemasan. Petir lembut menyambar langit, dan tak lama kemudian hujan turun. Namun ini bukan hujan biasa. Airnya berkilau seperti butiran emas lembut. Tak menyakitkan, tapi hangat dan menyejukkan. Rakyat desa keluar dari rumah, menangis dan menari di bawah hujan itu. Padi mulai tumbuh kembali. Bulirnya lebih besar dan wangi dari sebelumnya. Tanah yang tadinya retak kini hijau kembali. Larasati berdiri di pematang sawah dan tersenyum bahagia. Sejak hari itu, setiap tahun ketika musim kering datang, rakyat akan bernyanyi lagu Larasati, dan awan keemasan akan muncul di langit. Kisah Larasati menyebar ke seluruh negeri. Orang-orang percaya bahwa di setiap bulir padi yang tumbuh dari ladang yang dirawat dengan cinta, ada setetes hujan emas berkat dari Putri Padi. Pesan moral yang bisa disampaikan pada cerita ini adalah Larasati tak pernah meminta gelar atau hadiah. Ia tetap tinggal di desa, mengajar anak-anak cara mencintai bumi, merawat benih, dan menjaga air. Segala sesuatu yang kita berikan dengan keikhlasan dan pengorbanan, maka kita akan mendapat hadiah terbaik dari Sang Pencipta. Sampai jumpa pada cerita-cerita berikutnya.